Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maksum, NIM 2121 0502 0108, ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Industri dengan judul Pasar Persaingan Sempurna. Nah, sebelumnya apa sih yang dikatakan pasar persaingan sempurna? Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran dari produsen serta permintaan dari konsumen. Perbedaan pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna saat ini cenderung sulit ditemukan di dunia nyata. Nah, yang kedua, pelaku ekonomi jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, produk yang dijual sifatnya sama atau homogen. Sedangkan untuk pasar persaingan tidak sempurna, penjual menawarkan produk berbeda-beda atau heterogen. Pasar persaingan tidak sempurna relatif sepi pembeli, sedangkan pasar persaingan sempurna memiliki tingkat pembeli yang tinggi. Yang nomor 5, pada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mempengaruhi harga sebuah produk atau sering disebut dengan price taker. Sementara dalam para pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan bisa mempengaruhi harga produk atau sering disebut dengan price maker. Selanjutnya yaitu ciri-ciri persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyaknya jumlah pembeli dan penjual. Nah, namun di sini dari banyaknya jumlah pembeli dan penjual itu tidak mempengaruhi dari kestabilan pasar. Nah, jadi kestabilan harga pasar itu ditentukan oleh banyaknya penawaran dan permintaan dari pembeli dan penjual. Yang nomor 2, barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen atau sama. Jadi para pembeli dan penjual itu sulit untuk membedakan bahwasanya itu dari si A, dari si B, dari si C, jadi seperti itu. Karena sifatnya itu sama. Yang nomor 3, faktor produksi bebas bergerak. Ya, bebas bergerak dari sini, dari tempat A ke tempat B gitu. Bebas bergerak tanpa adanya peraturan atau teknis. Yang nomor 4, terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Ya di sana kan ada tawar menawar. Di sana itu kita bebas mengambil keputusan mau memesan berapa, ataupun kalau kita tidak cocok bisa dibatalkan atau bagaimana. Itu di sana terjadilah akad dari sana dia. Yang nomor 5, penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Jadi penjual dan pembeli itu tahu kondisi pasar itu bagaimana. Jadi sebelum kita itu ingin berbisnis dalam pasar persaingan sempurna, sebelumnya kita itu harus mengetahui kondisi pasar tersebut itu agar kita bisa bersaing dengan penjual lain gitu. Yang nomor 6, produsen bebas keluar masuk. Jadi produsen itu bebas keluar masuk, tidak ada ketentuan lah, bisa dikatakan begitu, bebas mau masuk dari sebelah manapun itu bebas. Itu ya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Setiap
hal setiap sesuatu itu kan ada kelebihannya ataupun kekurangannya. Manusia saja kan ada kelebihannya, ada kekurangannya kan. Seperti itu. Nah, jadi kelebihan pasar persaingan sempurna adalah memberikan harga secara logis sesuai dengan penawaran dan permintaan pasar. Nah, sehingga jenis pasar ini terfokus untuk memproduksi barang dengan efisien. Kemudian sumber daya produksi yang bergerak bebas keluar atau masuk membuat kegiatan ekonomi semakin lebih sehat dan bergairah. Namun karena barang dijual itu bersifat homogen atau sama, hal itu menjadi salah satu titik kelemahan dari pasar jenis ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kami contohkan itu paling umumnya itu dari jenis ini dari perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, yang mana kalau masyarakat Indonesia kan kalau tidak makan nasi itu katanya belum makan. Nah, jadi seperti itu. Kalau belum makan nasi, nah, dia itu mengatakan belum makan. Nah, banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga. Jadi dari sini contohnya tuh masih ada sih yang lain seperti sayur mayur gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terima kasih ya. Ya, apabila ada kesalahan dari saya, ya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila itu ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.